Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevina Zahra. Saya dari kelas B dengan nomor NPM 222103074. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah strategi dan metode pembelajaran masyarakat yang diampu oleh Ibu dosen Nastiti Novitasari SPD MPD. Sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih program-program yang ada di pendidikan nonformal atau yang ada di pendidikan masyarakat. Berikut beberapa program-program yang ada di pendidikan nonformal atau pendidikan masyarakat. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini, yang kedua ada pendidikan kecakapan hidup, yang ketiga ada pendidikan kesetaraan, keempat ada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, lalu yang kelima ada pendidikan kepemudaan, juga ada pemberdayaan masyarakat. Nah, itulah beberapa program-program yang ada di pendidikan nonformal atau pendidikan masyarakat. Di sini saya akan mengambil dua program yang akan saya jelaskan lebih rinci di dalam video ini. Yang pertama ada program pemberdayaan masyarakat dan yang kedua ada program kesetaraan. Sebelum lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi dan metode pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai strategi dan metode pembelajaran secara garis besar. Nah, di sini yang pertama itu ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran di sini itu lebih merujuk kepada perencanaan umum yang dibuat oleh pendidik atau guru untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini itu lebih merujuk kepada teknik atau teknik yang lebih spesifik untuk menyampaikan materi atau materi pembelajaran kepada peserta didiknya atau siswanya. Nah, setelah kita tahu apa itu strategi dan metode pembelajaran, langsung saja kita akan membahas dua program yang telah saya ambil. Yang sudah saya katakan di awal video bahwa saya mengambil dua program. Yang pertama itu ada program pemberdayaan masyarakat, dan yang kedua itu ada program pendidikan kesetaraan. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Setelah kita tahu apa itu pemberdayaan masyarakat, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi dan metode pembelajaran yang cocok bagi pemberdayaan masyarakat yang telah saya baca dan temukan di beberapa sumber yang saya baca seperti di internet dan juga buku. Strategi pemberdayaan masyarakat menurut Nasikun, yang pertama ada strategi pengembangan gotong royong. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong berkeyakinan bahwa perubahan masyarakat dapat dicapai melalui partisipasi yang luas dari seluruh lapisan masyarakat. Dan selanjutnya ada strategi pengembangan teknis profesional, memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan mengembangkan norma baru, peran prosedur untuk menghadapi perubahan situasi baru dan terus berubah. Dalam strategi ini, peran agen inovasi sangat penting. Lalu ada strategi konflik, yaitu melihat kehidupan masyarakat dikendalikan oleh segelintir orang atau kelompok kepentingan tertentu. Dengan demikian, strategi ini menunjukkan perlunya pengorganisasian penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka akan sumber daya dan perlakuan yang lebih adil dan demokratis. Lalu yang terakhir ada strategi pembelotan kultural atau budaya, menekankan pada perubahan tingkat subjektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup yang manusiawi, yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh komunitas. Dalam bahasa Pancasila adalah humanis sampai religius. Lalu untuk metodenya menggunakan project-based learning. Metode project-based learning merupakan penyempurnaan dari metode problem-based learning. Project-based learning merupakan salah satu strategi pelatihan yang berorientasi pada CTL atau Contextual Teaching and Learning Process. Menurut Jones, Rasmussen, dan Moffitt, CTL merupakan konsep pembelajaran yang membantu pendidik mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi nyata dan mendorong peserta didik untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Oke, selanjutnya ada pendidikan kesetaraan. Oke, kita bahas dulu apa sih pendidikan kesetaraan itu? Apa itu pendidikan kesetaraan? Pendidikan kesetaraan menurut Istiqomah yaitu merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal untuk warga masyarakat khususnya para pemuda yang putus sekolah yang mencakup program paket A setara dengan SD dan MI, paket B setara SMP dan MTS, lalu paket C setara dengan SMA atau MA. Nah, setelah kita tahu apa itu pendidikan kesetaraan, di sini saya akan menjelaskan juga strategi dan metode pembelajaran yang cocok bagi pendidikan kesetaraan yang sudah saya temukan di berbagai sumber yang telah saya baca di internet dan juga buku.
Strategi pendidikan kesetaraan menurut Hirianto, yang pertama ada memberdayakan individu agar mampu mengubah kehidupannya, lalu yang kedua menumbuh kembangkan potensi-potensi individu yang pada akhirnya dapat diwujudkan dalam tindakan kolektif, lalu yang ketiga memerangi kemiskinan, penindasan, dan diskriminasi, lalu yang terakhir ada mewujudkan potensi-potensi manusia melalui penciptaan keadilan sosial dan ekonomi. Lalu untuk metodenya di sini menurut Becky dan Permana adalah menggunakan teknik kombinasi, yaitu ada metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dan yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ialah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru di depan siswa dan di muka kelas. Dalam metode ini, seorang guru sangat mendominasi dan menjadi subjek sebuah pembelajaran, sementara siswa adalah sebagai objek pasif menerima apa yang disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua ada diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian materi di mana siswa atau peserta didik dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Lalu yang terakhir ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru atau pendidik dan siswa. Guru bertanya dan siswa menjawab, atau siswa bertanya dan guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat hubungan timbal balik secara langsung. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu pemberdayaan masyarakat dan juga pendidikan kesetaraan yang disesuaikan dengan strategi dan metode yang cocok yang bisa diterapkan oleh dua program tersebut tadi sesuai dengan beberapa sumber yang sudah saya baca dan saya pahami melalui internet dan juga buku. Sekian pemaparan dari saya mengenai strategi dan metode pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, dan juga pendidikan kesetaraan. Juga saya mohon maaf bila dalam video ini masih banyak sekali kekurangan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya, dan juga saya terima kasih kepada pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Nastiti Novitasari SPD MPD. Terima kasih semuanya.